Ternyata di situ bertemu dengan Khalifah Al-Ula, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Bergembiralah sahabat Abu Bakar, wahai Bilal, apa aku tidak salah? Apakah ini benar engkau? Ana Bilal bin Rabah. Ya, saya Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, lama sekali aku rindu mendengarkan suaramu. Sebentar lagi masa waktu subuh. Tolong kamu yang memandangkan adzan. Ternyata mohon izin, wahai sosok Abu Bakar, bukannya aku menolak permintaan Amir, ya, pemimpin kamu sini sedunia, Al-Khalifah Al-Ula, tapi aku sampai dulu sampai sekarang ketika adzan tidak mampu menyempurnakan, mulai lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah alasan aku tidak berani adzan sampai sekarang, karena aku selalu teringat Rasulullah. Aku selalu mengingat nostalgia kenangan indah bersama Rasulullah. Ternyata tidak lama lagi dari kejauhan ada sosok dua anak kecil. Yang satu sebelah kanan beliau menarik tangan kanan beliau, yang satu sebelah kiri beliau menarik tangan kiri beliau. Wahai Mu'adzin, jadi wahai tukang adzan kakekku, wahai Rasulullah SAW, minta tolong kumandangkan adzan. Ternyata di sinilah sahabat Bilal langsung bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Beliau sambil memandang wajah sebelah kanan Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki anak yang berada di sebelah kiri yaitu Sayyidina Husain, karena Sayyidina Hasan wajahnya mirip dengan Rasulullah, kaki Sayyidina Husain mirip dengan kaki Rasulullah. Maka beliau berkali-kali memandang wajah Sayyidina Hasan dan memandang kaki Sayyidina Husain. Ini mengobati kerinduan sahabat Bilal kepada Rasulullah. Ketika dua sosok anak kecil ini minta supaya dikumandangkan adzan, maka sahabat Bilal minta pendapat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar pun memberikan isyarat, nah turut. Ternyata alhamdulillah engkau mengizinkanku. Justru kalau aku tidak adzan, aku menolak permintaan cucu Rasulullah Sayyid Hasan Sayyid Husain, aku lebih takut lagi kalau nanti aku dilarang adzan ketika di surga. Maka di saat itulah sahabat Bilal langsung naik ke atas tempat biasanya sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Ketika sahabat Bilal mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka penduduk Madinah yang masih dari kejauhan dalam perjalanan menuju ke Masjid Nabawi, mereka bergegas sambil tercengang karena teringat beberapa tahun yang lalu suara ini tidak asing lagi. Kemudian yang masih di rumah segera keluar rumah, ingin segera mendatangi Masjid Nabawi, baik dari kalangan sahabat laki-laki maupun sahabiah kalangan sahabat perempuan. Sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau betul jatuh, beliau tidak mampu melanjutkan. Begitu juga para sahabat, para sahabiah yang rindu dengan Rasulullah, mereka pun langsung tersungkur dan mereka ada yang bertanya, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dihidupkan lagi? Karena suasananya mengembalikan suasana di masa Rasulullah hidup. Maka para sahabat yang kuat menjawab pertanyaan sahabat yang lagi terjatuh, tersungkur, tidak, Rasulullah tidak dihidupkan lagi. Tapi ini sahabat Bilal mendatangi Rasulullah, rindu dengan Rasulullah. Maka disinilah mereka semua sadar Rasulullah tidak akan kembali. Akan tetapi Rasulullah berada di hati-hati mereka. Yang menjadi pelajaran untuk kita adalah ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah kepada sahabat Bilal, ma hadzal jafa' ya Bilal, keras hati macam apa ini? Bima lam azuli, kenapa engkau belum berkunjung kepadaku? Jadi kalau kita sampai saat ini lama belum berkunjung ke Rasulullah, perlu memperbanyak istighfar, introspeksi diri. Jangan
jangan-jangan kita terhalang karena keras hati kita. Makanya ini kita juga bersyukur ada saudari kita Bunda Riri beserta teman-teman yang akan mendatangi undangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini pertanda hatinya Bunda Riri sekeluarga, hati yang lembut, bukan yang keras hati. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dalam waktu dekat, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, tertarik untuk mendatangi Rasulullah SAW. Fada jaddat simami wala tasukha faqa'idu syauqiha lil hayy jadid. Menurut Imam Ad-Difai dalam salah satu syairnya, setiap rombongan yang menuju ke Madinah ditantang, lepaskan tali kendali kendaraanmu, ditantang. Kenapa? Karena orang yang dimakamkan di samping Kubbatul Khadra, kubbah hijau di Masjid Nabawi, di Raudhah, mampu menarik segala sesuatu yang hidup, tidak hanya dari kalangan binatang juga, semua makhluk hidup dan termasuk hati-hati manusia yang hidup, semuanya tertarik untuk mendatangi Rasulullah, tidak mungkin tersesat.